Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bukan perempuan lemah, bab 14. Seharusnya kita memang tidak datang ke sana, ucap Hendra. Ia marah saat tahu apa yang dilakukan Diana, apalagi hal itu terjadi saat dirinya tidak bersama sang istri. Tidak apa mas, aku baik-baik saja, balas Winona menangkap sambil menggenggam tangan Hendra. Maafkan mas sayang, sesalnya. Bukan salah kamu mas, sudah lupakan saja ya. Tangan Winona mengelus kerutan di dahi Hendra, membuat kerutan di dahi Hendra menghilang. Tadi ia begitu tenang di hadapan Diana, bergerak seolah-olah dirinya yang menjadi korban. Karena memang benar, Winona adalah korban dari kelicikan wanita itu. Tapi jangan salah, meskipun Winona yang menjadi korban, tapi Diana lah yang menderita. Bu Sulis dan Hera juga bertanya-tanya, karena Winona dijaga oleh beberapa bodyguard. Tapi mereka tidak sempat menanyakan langsung kepada Hendra, karena Hendra langsung mengajak istrinya itu untuk pulang. Tidak ada niatan sama sekali dalam diri Hendra untuk memberitahu pada mereka siapa sebenarnya Winona. Hendra menghela napas berat. Mas takut terjadi sesuatu pada kandungan kamu. Tenang ya, baik kita kuat mas. Hanya jatuh sedikit aja. Kemarin aja aku membanting manajer cabul itu dengan kuat, ungkap Winona. Hendra menyipitkan mata menatap sang istri. Apa? Kamu membanting tubuhnya? Kenapa bisa? Dapat kekuatan dari mana sampai kamu kuat begitu? Selidiknya. Dulu aku pernah belajar judo mas. Winona menjawab dengan senyum lebar yang memperlihatkan gigi putihnya. Kenapa kamu tidak mengatakannya? Karena mas nggak bertanya. Hendra mengacak rambutnya frustasi. Ternyata masih banyak yang Hendra tidak tahu tentang istrinya sendiri. Ia bahkan tidak merasa mengenal wanita yang sudah 2 tahun dinikahinya itu dengan baik. Masa ada hal lain yang akan membuat Hendra kaget? Winona yang penuh teka-teki, tapi Hendra tidak akan marah karena memang ia tidak bertanya. Ia kembali mengingat saat dirinya dulu melamar Winona. Padahal mereka belum lama mengenal, tapi Hendra sudah sangat mantap dan tidak ingin Winona segera dipersunting lelaki lain. Kamu yakin ingin menikahi putri saya? Pak Priawan bertanya memastikan. Sangat yakin pak, meskipun kami saling mengenal belum lama ini, tapi saya ingin segera menikahi Winona. Izinkan saya untuk menjadikan putri Anda sebagai istri saya. Saya akan berusaha untuk membahagiakan dan juga menyayanginya dengan tulus. Hendra bicara dengan penuh percaya diri, meskipun jantung berdebar kencang. Untuk pertama kalinya ia melamar seorang gadis. Rasa takut ditolak menyelimuti hati Hendra saat itu. Apa kamu siap menanggulangi akibatnya jika sampai kamu menyakiti putri saya? Tanya Pak Priawan. Insya Allah itu tidak akan terjadi pak. Saya akan berusaha untuk tidak menyakiti wanita yang saya cintai. Saya memang bukan orang yang bergelimang harta, tapi saya akan pastikan Winona akan hidup penuh cinta dan kasih sayang bersama saya. Apa kamu juga tahu bagaimana masa lalu Winona? Selidik Pak Priawan. Saya tidak perlu tahu pak, karena saya hidup dengannya di masa kini dan juga di masa depan. Masa lalunya milik dia dan masa lalu saya milik saya. Pak Priawan tersenyum melihat kesungguhan Hendra. Dalam hatinya ia sudah sangat yakin Hendra adalah orang yang pantas untuk Winona. Apalagi Hendra menerima Winona apa adanya, meskipun Pak Priawan mengatakan jika dirinya buruh tambang. Dulu Pak Priawan memang seorang buruh tambang yang menjelma menjadi triliuner saat masuk ke dalam sebuah organisasi. Menyembunyikan identitas asli adalah salah satu cara mengetahui ketulusan seseorang. Mungkin jika tahu, semua orang akan berbondong-bondong untuk menikahi Winona. Siapa yang tidak ingin memiliki istri seorang pebisnis handal dan mertua tajir melintir? Hendra tersadar dari lamunannya tepat saat sentuhan lembut Winona berada di pundaknya. Apa yang kamu lamunkan mas? Tegurnya. Mungkin jika tahu keluargamu adalah orang kaya dulu, mas tidak akan berani melamar. Ada bagusnya juga kamu mengatakan semuanya setelah kita menikah. Kekeh Hendra.
Kenapa begitu? Winona bertanya sambil menggeser duduknya dengan memeluk lengan sang suami, dan Hendra balas mencium hangat puncak kepala Winona. Karena Mas tidak percaya diri. Saat itu Mas bahkan masih staf biasa yang nekat melamar kamu meski kondisi ekonomi keluarga Mas sedang tidak baik. Karena takut aku dinikahi lelaki lainnya, goda Winona. Kamu pintar sekali mencari calon istri yang cantik paripurna sepertiku, Mas, guraunya. Mas beruntung karena kamu yang memiliki segalanya mau menerima pinangan lelaki miskin ini. Tapi Mas malu juga karena saat itu kita menikah begitu sederhana, tanpa ada pesta seperti orang pada umumnya, ucap Hendra. Shh, jangan katakan itu, Mas. Di mataku harta bukan segalanya. Benar, harta memang bukan segalanya. Percuma bergelimang harta namun kekurangan kasih sayang. Winona pernah merasakannya. Saat ia masih kecil, kedua orang tuanya sibuk membangun bisnis. Mereka masing-masing hingga lupa ada Winona yang membutuhkan perhatian. Saat usia 16 tahun, Winona mengalami kecelakaan hebat. Ia nekat mengemudikan mobil sendiri hingga mengakibatkan koma hingga berbulan-bulan. Dari situlah orang tuanya merasa terpukul dan lebih memperhatikan lagi putri sematawayang mereka. Winona tidak ingin anaknya nanti merasakan kekurangan kasih sayangnya seperti dulu. Tapi saat ini Winona bahagia karena hidupnya begitu lengkap, mendapatkan suami yang begitu perhatian, orang tua yang penuh kasih sayang, dan materi yang tidak pernah kekurangan. Apalagi hadirnya malaikat kecil akan semakin menambah kesempurnaan hidupnya. Winona hanya memiliki satu ganjalan kecil yang akan diungkap, meskipun ia sangat takut dan juga ragu. Oh iya, besok Mas akan mencari tempat untuk berjualan. Sewa untuk 1 bulan aja dulu, semoga tempatnya cocok, ungkap Hendra. Aku ingin ikut, Mas, rengeknya. Nggak usah sayang, di rumah aja ya. Mama kan tidak kemana-mana juga. Tidak baik jika kamu sering kesana kemari, tolak Hendra lembut. Tapi Mas, nurut ya, untuk kebaikan baik kita juga. Winona menghela napas berat. Ia bukan sosok yang suka berdiam diri di rumah saja, apalagi nanti ibunya akan melarang Winona melakukan pekerjaan apapun. Tapi ia juga memikirkan kondisi kehamilan. Ia akan menghubungi dokter keluarga untuk mengecek kondisi kehamilan Winona. Beginilah orang beruang. Ia tidak perlu pergi ke rumah sakit, tapi ia yang didatangi oleh dokternya. Jika sudah uang yang bekerja, segalanya akan terasa begitu mudah. Pak Priawan akan memberikan 20% saham miliknya pada Hendra, tapi bukan saat ini, nanti di saat yang tepat. Kini Winona sedang menjalankan tugas untuk membuat Hendra menjadi sosok yang lebih tegas, agar bisa menjadi pimpinan yang disegani dan tahan banting. Dan selesai teman, terima kasih telah menunggu, terima kasih telah mendengarkan. Tolong dong komentarnya menurut kalian gimana nih? Sudah sampai bab 14 ya kalau nggak salah. Gimana menurut kalian jalan cerita ini? Penasaran Mimin dengan respon kalian? Oke, tulis di kolom komentar ya. Jangan juga lupa untuk like dan subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Di share juga boleh, biar rame, biar Mimin tambah semangat. Oke, kita berjumpa di bab berikutnya. Bye.